Halo, assalamualaikum, welcome back ya di Lunjiwa Farm Channel. Kembali lagi ya, kita ataupun saya akan berbagi guys untuk kali ini. Kali ini saya akan berbagi mengenai pemilihan bibit guys ya, pemilihan bibit buah. Biasanya saya juga baik bibit buah apapun. Nah, ini salah satu keutamaan dari pemilihan bibit buah itu adalah satu, cari bibit buah yang memang dalam kondisi sehat guys ya, dalam kondisi sehat itu yang pokok, yang utama. Yang kedua, cari batang seedling yang tua. Nah itu ya guys ya, dan cukup umur yang ketiga. Oke, untuk mengupas tentang pemilihan bibit ini, saya akan menunjukkan contoh-contohnya ya guys ya. Ini saya memiliki beberapa contoh bibit buah. Jadi saya di rumah juga jualan bibit buah juga guys ya. Khususnya saya berkaitan dengan tanaman buah dalam pot guys, seperti ini guys ya. Jadi untuk pemilihan bibit buah saya juga betul-betul hati-hati. Dalam artian bibit buah tersebut harus berkualitas dan memang entresnya atau sambungannya memang sudah pernah produksi dulunya ya, seperti itu ya guys ya. Oke guys ya, nah, kita langsung memasuki bagian pemilihan bibit buah. Salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan adalah tanaman harus dalam kondisi fit ataupun sehat. Jadi kita ambil contoh seperti daun guys ya. Daun itu kalau tanaman sehat biasanya kondisinya hijau, mengkilat. Jadi kandungan klorofil ataupun batang-batangnya juga tidak ada hama sama sekali. Seperti ini, mangga ya, hijau sekali guys ya. Alpukat juga subur sekali ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk pemilihan ini yang berkaitan dengan kesehatan tanaman dan juga kondisi batang. Nah, nanti pembahasan tentang batang nanti dulu ya. Intinya tanaman harus kita pastikan dalam kondisi sehat, tidak ada cacat sama sekali ya, seperti itu ya guys ya. Bahkan hama pun jangan sampai, karena bahaya juga guys ya. Kalau kita menanam skala besar itu nanti bisa menular juga guys ya. Mungkin seperti kutu daun itu bisa, yang di vlog saya sebelumnya itu cepat menular guys ya. Nah, jadi untuk tanaman sehat pastikan tidak ada bercak hama, karat daun atau apapun itu. Tandanya yaitu pertumbuhannya. Nah, trubusnya muncul lah, seperti ini ya. Nah, tidak setak. Oke guys, nah, salah satunya seperti itu. Yang kedua adalah entres. Nah, jadi tanaman itu terbagi dari batang itu ada dua guys ya, yaitu ini adalah seedling. Seedling itu adalah batang penopang, yaitu batang akar yang memiliki akar. Yang kedua adalah entres. Entres itu sambungan. Jadi ini okulasi guys ya, tanamannya adalah okulasi. Nah, seperti ini. Ini okulasinya ini dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi seedling itu batang bawah, entres itu adalah batang atas yang disambung. Jadi batang atas yang disambung tentunya harus dari entres pilihan. Entres pilihan itu berasal dari tanaman yang sudah pernah produksi ataupun berbuah minimal sudah pernah produksi 3 kali guys ya. Dan dinyatakan bahwa entres tersebut memiliki bibit buah yang unggul yang pernah produksi, baru boleh disambungkan untuk bibitnya nanti diperbanyak. Oke, mengenai keunggulan entres unggulan ya, itu menentukan juga guys ya. Jangan sampai kita tanam batangnya dari biji, seedlingnya dari biji, nanti entresnya asal-asalan aja. Yang penting tanaman itu udah berbuah sekali, padahal buahnya kualitasnya tidak maksimal, langsung disambung, itu tidak bagus. Makanya untuk saya sendiri di rumah saya belum menyediakan yaitu pembibitan dan penyambungan sendiri, karena saya belum mempunyai batang apapun pohon produksi yang siap untuk dientreskan. Yang ketiga tadi daun, entres, batang guys ya. Yang utama kalau saya itu batang ataupun seedling, batang bawah ini harus coklat, harus sudah bener-bener tua. Nah seperti ini mangga, harus bener-bener coklat, jangan sampai hijau sampai beli. Kalau coklat ini guys biasanya dikaitkan dengan perakaran. Nah ini ya seperti ini.
Nah, ini enggak apa-apa, ini udah. Kalau batang coklat itu biasanya umurnya selain udah cukup, akarnya sudah kuat guys ya. Tanda-tanda akar sudah kuat yaitu udah mentok. Udah mentok dari volume polybag yang disediakan. Jadi sudah mentok seperti ini, udah coklat. Nah, seperti ini. Ini alpukat, udah mentok ya. Nah, kalau masih seperti ini juga bagus juga guys ya. Berarti pertumbuhannya bagus, tidak ada cendawan ataupun jamur. Nah, tandanya seperti ini. Nah, oke. Nah, dan yang keempat, khususnya untuk tanaman durian, carilah bibit yang paling tidak memang sudah dirawat ataupun udah di standby-kan dalam bibit tersebut. Pengalaman saya ya, minimal 1 tahun guys di dalam polybag tersebut. Jadi kalau ketika perakaran sudah kuat, seperti ini sudah kuat, batang sudah kuat, otomatis penyerapan nutrisi dalam proses tahap awal penanaman saya jamin pasti kuat. Karena apa guys, kalau tanaman masih muda biasanya perakarannya itu lemah. Untuk itu kita banyak sekali proses untuk perawatannya. Apalagi kalau untuk jenis durian, biasanya untuk proses nanam itu yang berat itu yaitu setahun awal. Nah, mungkin salah satu contoh kalau saya pribadi ya, kalau untuk tanaman durian, nah seperti ini saya beli bibitnya. Saya bibit ini ketinggian 1 meter guys ya, 1 meter ya atau 80 ya. Saya tetap cari seedling yang tua. Kadang ada seedling masih hijau guys ya, saya masih tetap cari seedling yang tua. Ini mungkin umurnya setelah dia entres mungkin kisaran 8 bulan. Jadi nanti ini akan saya taruh, untuk main amannya saya taruh di tambulapot. Planter bag bisa 35 ataupun 50 seperti saya ya. Kita perbesar dulu guys ya, paling tidak minimal batangnya seperti ini, 1 jempol. Nah, ini nanti aman guys ya untuk ditanam, untuk proses ketika kekurangan air pun cukup aman. Tapi kalau untuk durian sendiri paling tidak kalau untuk proses tahap awal tanam minimal ketika musim kemarau paling tidak pagi dan sore harus disiram tetap ya guys ya. Jadi untuk itu, untuk tanaman durian sendiri. Oke ya, jadi untuk pemilihan bibit itu tadi dari Lunjiwa Farm, yaitu yang pertama intinya tanaman harus sehat, tidak terkena hama apapun, harus sehat, kondisi fit. Yang kedua, ini daun tandanya yaitu hijau, tidak ada bercak sama sekali. Yang ketiga, pemilihan entres ataupun memang bibit ini dari entres yang unggulan, dari tanaman yang udah pernah produksi sebelumnya. Dan yang selanjutnya yaitu pemilihan batang harus batang yang sudah coklat atau batang yang udah tua, yaitu menentukan besarnya ataupun tuanya perakaran. Jadi ketika batang sudah besar, perakaran sudah tua, itu siap untuk langsung ditanam. Untuk proses penanamannya sendiri guys, nanti itu juga biasanya kalau saya sendiri, saya pribadi membutuhkan karantina juga guys ya. Jadi dalam proses karantina itu salah satu tujuannya yaitu untuk mempersiapkan kondisi yang sebenarnya di lahan ataupun di kebun. Jadi kalau di kebun itu harus siap stres, siap kurang air, siap matahari yang los. Jadi kalau proses karantinanya nanti untuk proses penanaman akan saya tunjukkan di video selanjutnya. Untuk saya saat ini mungkin itu ya dari Lunjiwa Farm untuk proses pemilihan bibit. Ya mungkin untuk rekan-rekan yang jelas kalau bibit yang tua, yang besar, yang jelas agak mahal. Tapi sebenarnya kalau menurut saya gimana ya, pemilihan tua, bibit tua harganya mahal, kalau muda harganya murah. Cuman dari segi perawatannya kita lebih mudah untuk merawat bibit yang tua dalam proses setelah tanam. Karena saya mengalami guys ya, ketika bibit tanaman itu baru mungkin entresnya 1 jengkal ataupun 1,5 jengkal, itu berat sekali untuk menerima curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi alam yang sebenarnya sangat berat dan rentan akan kematian, dan juga membutuhkan biaya yang cukup besar dalam proses perawatan. Kalau saya menyarankan buat rekan-rekan sahabat Lunjiwa Farm, mencari bibit yang benar-benar tua,
bibit yang sehat, yang dewasa, akarnya sudah mentok, sudah maksimal di dalam polybag seperti ini. Jadi siap langsung untuk dibesarkan di kebun, dan proses perawatannya pun tidak terlalu berat. Oke, terima kasih. Ini hari ini saya lagi proses pembuatan tambulapot lagi. Ini bersama Mas Mavi Kodak, guys. Oke ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.